Salam sehat semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu hal terkait dengan publikasi ilmiah, yaitu membuat akun dan mengirim naskah di jurnal online. Oke, ada beberapa topik yang akan kita bahas saat ini, yaitu yang pertama bagaimana register di jurnal online, kemudian bagaimana menyiapkan naskah, selanjutnya login dan mengupload naskah. Oke, kita akan bahas satu persatu dan kita akan coba praktekkan langsung. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mencoba di salah satu jurnal, yaitu Jurnal Ilmu Gizi Poltekkes Denpasar. Kita searching saja di browser kita. Nah, ini dia. Ini sudah muncul, kita tinggal klik saja. Kita akan masuk ke laman online-nya. Oke. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini akan muncul langsung ke jurnal ilmu gizinya. Jadi seperti ini. Jadi kalau Nah, ini adalah posisi yang ada di webnya, tetapi kita tidak mencari yang di web, tetapi kita akan mencari yang versi e-jurnalnya. Jadi e-jurnalnya itu ada di alamatnya e-jurnal.poltekkes/denpasar.ac.id. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini jurnal ilmu gizinya, kemudian ini adalah artikel-artikel yang sudah muncul. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Yang pertama adalah menu-menu yang ada di sini. Jadi ada menu home, about, login, register, search, current, kemudian arsip dan announcement. Kemudian di sisi kanan ini ada artikel template, kemudian announcement, kemudian ada indexingnya dan juga ISSN dari jurnal ini. Dan di tengah-tengah kita bisa melihat covernya. Nah, untuk memulai register, jadi kita klik saja di menu register. Nah, kita tinggal masukkan saja data-data kita itu di sini. Oke, mungkin kurang besar, saya akan besarkan lagi. Oke, ini ya. Tapi untuk pengisiannya, oke, saya akan zoom saja. Nah, misalnya di username, tergantung teman-teman apakah akan membuat sesuai dengan nama sendiri atau tidak. Saya akan coba saja. Tapi kebetulan saya sudah punya akun yang Swiraoka, saya akan coba dengan yang oke, ini nama saya akan pakai sebagai akun saya. Kemudian passwordnya dimasukkan. Kemudian saya ulangi lagi. Jangan lupa membuat password ini, jangan sampai yang teman-teman itu susah untuk mengingatnya. Jadi ini bukan terkait dengan bank, tetapi buatlah yang simple dan mudah diingat. Kemudian salutationnya ini bisa diisi, bisa tidak juga. Kemudian first name-nya misalnya Putu, kemudian middle name saya kosongkan saja, last name-nya karena nyambung, nama saya nyambung. Oke, itu tergantung dari teman-teman sekalian. Kemudian inisial saya adalah VS seperti yang sudah muncul di layar tadi. Kemudian gendernya male. Kemudian afiliasi ini kita tuliskan dengan institusi kita. Misalnya saya di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes. Oke, ini saya tidak isi nanti karena akan muncul departemennya juga.
Signature saya tidak isi, kemudian emailnya saya akan isi, kemudian confirm email lagi sekali. Kemudian URL-nya, ORCID ID kalau misalnya sudah punya boleh diisikan, kalau tidak juga dilewati saja. Kemudian URL pun nomor teleponnya, kalau teman-teman berkenan untuk mengisi silahkan diisi. Kemudian mailing address, alamat surat menyurat, misalnya saya di Jalan Ngurah Rai nomor 18 Bangli, Bali. Oke, kemudian country-nya Indonesia. Dipilih, kemudian biostatementnya saya tidak akan isi saja. Confirmation, saya akan menerima email terkait dengan username dan password saya centang saja. Bahasa yang saya aktif bahasa Indonesia Inggris. Registernya saya sebagai author saja cukup. Nanti untuk sebagai yang lain nanti kita inikan saja. Kemudian tinggal diklik register. Oke, kalau ada yang belum terisi maka akan ada peringatan. Oke, ternyata email yang sudah saya masukkan itu sudah dipakai. Karena saya memang sudah punya sebelumnya. Oke, saya ganti saja dengan email yang satunya. Oke, saya punya satu email lagi. Oke, saya pakai ini saja. Oke, saya register kembali. Tapi kalau teman-teman misalnya belum pernah memasukkan ke sini, tidak akan muncul seperti ini. Nah, ini saya sudah login langsung. Jadi untuk sementara saya pending saja dulu sesi ini. Nah, saya akan lanjutkan ke sini terkait dengan penyiapan naskah. Nah, untuk penyiapan naskah sebenarnya supaya tidak bolak-balik dikoreksi oleh editor maupun reviewer, saya cukup download artikel template-nya karena saya bisa belajar dari artikel template ini untuk membuat naskahnya. Oke, saya klik, kemudian saya akan diarahkan ke artikel template-nya, artikel template untuk JG. Kemudian saya tunggu sebentar. Oke, setelah siap akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini adalah artikel template yang nantinya saya akan gunakan untuk membuat artikel saya. Misalnya seperti ini. Ini sudah ditentukan judulnya Times New Roman 12, posisi tengah, maksimal 14 kata. Jadi tinggal ikuti saja. Misalnya saya akan buat judul saya ke sini sesuai dengan ketentuan ini. Kemudian yang berikutnya adalah penulis, author. Jadi penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, dan seterusnya. Kemudian tinggal buat departemennya, kemudian alamat korespondensi. Oke. Kemudian yang berikutnya, bagian abstrak. Abstrak ini diisikan sesuai dengan ketentuannya, yaitu maksimum 250 kata yang diminta dalam bahasa Inggris. Hurufnya sudah sesuai. Jadi kalau nanti kita kerjakan tinggal diklik saja di sini, kita kerjakan di sini dan tidak merubah font, itu sudah selesai. Kemudian yang berikutnya ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang dan tujuan. Tinggal diikuti saja. Kemudian ada metode, hasil, dan seterusnya. Ini contoh bagaimana kita membuat tabel dan bagaimana membuat grafik. Oke. Nah, sampai di situ. Nah, kalau misalnya ini saya perlukan untuk kerja di offline, saya tinggal download saja ini. Di download. Oke. Nah, downloadan saya sudah ada di sini. Nanti saya akan tinggal buka saja. Oke, seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita menyiapkan naskah kita yang sudah dikoreksi oleh pembimbing. Jadi, kenapa saya sampaikan ini dikoreksi oleh pembimbing? Karena naskah kita setelah misalnya diujikan, itu biasanya kan akan dibuat naskah publikasinya. Dan naskah publikasi itu tidak saudara sendiri yang mencantumkan sebagai autornya, tetapi
itu adalah bersama dengan pembimbing saudara atau pembimbing saya misalnya. Jadi saya akan cantumkan nama, kemudian pembimbing dan seterusnya. Oke, ini biasanya saya akan konsulkan dulu dengan pembimbing. Jadi konsulkan dulu. Nah, setelah selesai, ini kita siapkan dulu sampai misalnya pembimbing itu ACC. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita konfirmasi, kita pindahkan artikel yang kita punya ini ke template artikel yang sudah kita download tadi. Nah, ini dia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita berada di template artikel yang online, ya udah kita ikuti judulnya, misalnya sudah sesuai enggak 14 kata. Jadi saya cek aja artikel yang tadi ini yang sudah siap ini ada berapa ada ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, 23 kata. Jadi masih belum memenuhi syarat. Nah, kalau untuk count if-nya saudara bisa lihat di sini. Ada 23 dari 4100 kata. Nah, kemudian apa lagi? Abstrak. Abstrak sudahkah ini berapa tadi? Maksimal 250 kata. Oke, kita lihat. Abstraknya diminta dalam bahasa Inggris dan 250 kata. Oke, kita lihat di sini. Ini ada 232 kata. Jadi sudah memenuhi persyaratan. Nah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Oke, kita rapikan dulu naskah ini dan jangan lupa pindahkan ke sini. Nah, dari naskah ini saya pindahkan ke template, dia menjadi seperti ini. Oke, ini sudah pindah, kemudian judulnya juga sudah saya kurangi jadi menjadi 13 kata. Kemudian format yang lain juga sudah disesuaikan. Oke. Nah, kalau sudah selesai, ini kita save, simpan. Nah, kita sekarang akan menyiapkan diri untuk mengupload naskah. Oke. Kita kembali ke sini. Oke, ini kita close saja. Ini di user home. Nah, saya akan coba ulangi. Katakanlah saudara kemarin sudah membuatnya, sudah log out kan gitu. Sekarang karena mau memulai, katakanlah ini baru lagi. Oke, kita akan coba saja ke Oke, kita ada di posisi ini, kita akan login. Jadi masih ingat yang tadi kan, loginnya, username-nya itu adalah seperti ini, kemudian passwordnya nah sekarang posisinya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda akan memasukkan satu naskah ke sini, tinggal dipilih di Start New Submission ini. Ini ada di sini. Oke, tinggal diklik. Oke. Nah, ada beberapa step yang harus kita lakukan untuk starting submission. Yang pertama akan muncul step seperti ini. Kita pilih selection. Ini ada dua. Ada research article atau review article. Jadi karena yang kita akan masukkan research article atau artikel hasil penelitian, kita klik di sini research article. Kemudian submission checklist, ada beberapa pertanyaan yang harus kita checklist. Apakah belum pernah diusulkan di jurnal yang lain? Belum. Oke. Apakah berupa file MS Word, Office, Open Office ataupun RTF? Jadi diklik di sini. Jangan memasukkan yang sudah PDF di sini, karena itu akan ditolak oleh editor. Kemudian yang berikutnya, apakah sistematika artikel sudah sesuai dengan gaya selingkuh? Tentunya sudah, karena kita sudah download dari template-nya tadi. Oke, tinggal klik. Kemudian penulis adalah pemegang hak cipta. Oke, tinggal dicentang saja.
Kemudian kalau ada komen untuk editor silahkan saudara tuliskan, kalau tidak ya udah apa-apa. Oke. Save and continue. Nah, kemudian yang kedua adalah uploading the submission. Jadi kita harus mengupload file yang akan kita masukkan. Oke, kita pilih filenya. Tadi tentunya kita sudah siapkan filenya. Oke, saya taruh di sini tadi. Ini adalah yang ini, yang sudah sesuai dengan template-nya. Oke. Upload, kemudian nanti tinggal diklik upload. Kemudian setelah diklik upload, ini file saudara akan muncul. Original file name-nya seperti ini dan seterusnya. Ini tinggal diklik save and continue. Oke, sekarang kita masukkan data ataupun metadata dari si penulis. Misalnya nih autornya yang muncul karena saya login tadi, maka dia akan otomatis muncul sendiri. Nah, jangan lupa tadi penulis kita itu ada 3. Jadi ada Purnawijaya, ada saya, dan ada Pak Hertog. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus memasukkan ketiga-tiganya di metadatanya. Oke. Caranya adalah dengan add author. Oke. Kita cek di datanya. Made Patya dan Di Purnawijaya. Oke. Made dan first name-nya itu adalah Made, kemudian middle name-nya itu adalah Danti, kemudian ini adalah Purnawijaya. Oke, emailnya tadi di sini sudah ada emailnya yang dibuat. Oke, saya copy saja punyanya Patya. Tapi kalau saudara ya saudara tinggal masukkan email saudara di sini. Nah, afiliasinya country-nya Indonesia. Harus agak cepat mengetiknya di sini. Kalau enggak gitu nanti jadi negara yang lain. Oke, kalau sudah muncul Indonesia tinggal diklik. Competing interest enggak ada. Nah, jangan lupa tadi Patya itu adalah penulis pertama. Saya ceritanya saya yang login tetapi dia muncul sebagai penulis pertama. Nah, ini kita tinggal pilih reorder ini. Jadi kita pindahkan Patya atau Purnawijaya sebagai penulis pertama. Nah, supaya posisinya ini bergeser. Oke, ini masih di posisinya ini yang dipindahkan. Karena saya sudah di atas tadi, berarti yang posisinya si Purnawijaya yang diklik ke atas. Oke. Nah, ini saya sudah jadi yang kedua. Sekarang kita tinggal tambahkan yang ketiga. Di add author lagi sekali. Kita masukkan yang ketiga. Siapa tadi yang ketiga? Nah, ini ada Pak Hertog. Oke, saya yang kedua. Kemudian first name-nya itu adalah Hertog, middle name-nya nggak ada, last name-nya. Oke, emailnya gmail.com. Jadi kalau saudara-saudara ini tanyakan ke alamat ke pembimbing saudara alamat emailnya apa, sehingga nanti pada saat input di sini ini tidak masalah, tidak menunggu lagi dan sebagainya. Oke, kemudian country-nya Indonesia. Kan salah lagi saya. Indonesia. Oke. Ini kosong-kosong aja. Oke, judulnya.
Nah, ini kita tinggal copy saja di naskah yang sudah ada tadi supaya kita tidak mengulang lagi. Oke, file sudah kita kirimkan, sekarang adalah mengisi metadatanya. Metadata ini kita bisa copy and paste dari naskah yang kita punya. Kemudian abstraknya, kita ambil abstraknya, kita kopikan di sini. Oke. Jangan lupa untuk abstrak ini dibuat sampai dengan kata kunci, kemudian abstrak itu dibuat dalam satu alinea karena di metadata itu akan dibaca sekali dia. Oke. Tinggal di Ctrl V. Oke, sudah masuk. Kemudian ini tidak usah diisi. Referensinya ini adalah daftar isinya. Oke, kalau kita mau masukkan, kita tinggal pindahkan yang di sini. Sorry. Oke, kita masukkan semua. Kita masukkan semuanya. Kita copy saja seperti biasa, kemudian kita paste di sini. Ya. Kemudian diklik save and continue. Nah, artikel kita sudah masuk. Langkah keempat adalah uploading supplementary file. Supplementary file ini kalau misalnya ada lampiran berupa gambar ataupun tabel yang mestinya saudara lampirkan. Tapi karena posisi sekarang ini saya tidak punya supplementary file, jadi saya tinggal klik saja save and continue-nya. Oke, langkah kelima adalah confirming for the submission. Oke, ini adalah bahannya sudah, kemudian ini sudah, kita tinggal klik finish submission. Oke, sudah selesai submission kita. Oke, langkah berikutnya adalah saya akan mengecek di email saya. Nah, ini sudah masuk dia, submission load. Ini saya sudah kirimkan naskahnya, jadi dibalas oleh editor dari Jig seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir, kalau misalnya saudara sudah submit artikel saudara, bukan berarti bahwa ini sudah selesai semua. Sebelum dipublish, sebelum naik ke periode-periode yang ada di Jig itu sendiri, saudara harus tetap memantau karena nantinya editor ataupun reviewer akan memberikan masukan terhadap naskah saudara itu melalui email ataupun melalui akun aktif saudara. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini bahasan kita terkait dengan bagaimana mensubmission sebuah naskah. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Salam sehat.